Halo lagi, selamat datang kembali di acara kita. Kali ini kita mau jalan-jalan virtual nih, ke salah satu sudut Tokyo yang mungkin kedengarannya biasa aja, Kaminerima. Tapi jangan salah, di balik tampilannya yang modern, ternyata tempat ini nyimpen banyak banget cerita sejarah tersembunyi. Nah, misi kita hari ini adalah menggali kisah-kisah itu, nyari permata tersembunyi yang mungkin nggak ada di buku panduan wisata biasa. Kita bakal pakai catatan sejarah, legenda lokal, pokoknya semua info menarik yang udah kita kumpulin. Siap nih buat ngintip sisi lain Nerima? Siap dong. Kami Nerima ini memang menarik. Sekarang kelihatannya ya kayak bagian dari Nerima World yang modern, rame gitu kan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, wah lapisannya banyak banget. Dari zaman feodal, zaman samurai, terus masa-masa desa pertanian, sampai perubahan gede pasca perang. Dan jejak-jejaknya itu seringkali masih ada loh. Cuma ya gitu, tersembunyi di antara bangunan baru. Oke, menarik nih. Kita mulai dari mana ya enaknya? Mungkin dari namanya dulu kali ya, Nerima. Itu artinya apa sih? Nah, soal nama Nerima ini memang agak misterius. Ada beberapa dugaan. Oh iya, apa aja tuh? Ada yang bilang dari Nerima, Lerima, tempat latihan kuda zaman dulu. Ada juga teori lain, tapi jujur aja belum ada yang bisa dipastikan 100%. Wah, unik juga ya. Nama daerah terkenal tapi asal-usulnya masih jadi teka-teki. Yang jelas sih dulu ini wilayahnya luas. Terus sekitar abad ke-17, kalau nggak salah tahun 1644-an, dibagi dua jadi Kami Nerima. Artinya Nerima atas, sama Shimo Nerima, Nerima bawah. Kami Nerima ini berarti yang bagian atas ya? Betul. Dan wilayah Kami Nerima yang lama itu sekarang mencakup beberapa area modern kayak Kasugacho, Takamatsu, Nukui, Tagara, bahkan sebagian Hikaragaoka. Jadi lumayan luas cakupannya. Tanahnya juga khas di sini, lapisan kantoloam, abu vulkanik gitu. Makanya nanti kita bahas cocok banget buat nanam lobak. Oke. Nah, ngomongin sejarah lama, katanya ada cerita pertempuran seru di sini ya, soal Kastil Nerima. Ah iya, bener banget. Itu kejadiannya tahun 1477, era Bunmei. Ada pertempuran besar antara penguasa lokal, klan Toshima yang punya Kastil Nerima, melawan Otadokan. Otadokan. Sebentar, ini Otadokan yang sama yang bangun Kastil Edo itu bukan sih? Yang sekarang jadi kompleks Istana Kekaisaran? Persis, itu dia orangnya. Panglima terkenal dari klan Uesugi. Jadi ceritanya, klan Toshima ini salah pilih pihak. Mereka dukung pemberontak namanya Nagao Kageharu. Wah, cari gara-gara dong itu namanya. Bisa dibilang gitu. Akibatnya fatal. Otadokan nggak terima. Dia langsung pimpin pasukan dari Kastil Edo nyerong Kastil Nerima. Bahkan katanya sampai bakar kota kecil atau Jokamachi di bawah kastilnya. Pertempuran sengit terjadi di dekat situ, di area Egotan Rumabukuro. Terus gimana akhirnya? Ya, klan Toshima kalah telak. Klan mereka akhirnya runtuh, dan Kastil Nerima pun ditinggalkan, jadi reruntuhan aja. Akhir yang cukup menyedihkan buat penguasa wilayah itu. Dan disinilah bagian paling gak disangkanya. Anda tahu nggak lokasi bekas Kastil Nerima itu, yang dulunya medan perang, sekarang jadi apa? Jadi apa tuh? Sebagian jadi taman. Namanya Taman Runtuhan Kastil Nerima, Nerima Joshi Koen, dan sebagian besarnya lagi, ini dia, jadi Warner Bros. Studio Tour Tokyo, The Making of Harry Potter. Hah? Serius? Dari Kastil Samurai jadi studio Harry Potter? Ya, beneran kontras banget kan? Wah gila sih itu, kontras banget. Tapi menarik juga ya, kalau Anda ke sana, coba diperhatiin kontur tanahnya. Di area taman sama studio, itu tanahnya agak lebih tinggi dibanding sekitarnya. Nah itu diperkirakan sisa-sisa benteng atau inti kastilnya dulu. Jadi pas lagi asik lihat-lihat properti film Harry Potter, kita sebenarnya lagi jalan di atas bekas medan perang abad ke-15 ya. Kurang lebih gitu. Hebat ya gimana satu tempat bisa menyimpan dua jiwa yang beda banget. Oh ya, ada satu peninggalan dari era sebelumnya, waktu masih jadi taman hiburan Toshima-en. Apa tuh? Komedi putar antik buatan Jerman. Itu diselamatkan loh, dan sekarang malah jadi warisan mekanis Jepang. Keren kan? Keren banget transformasinya. Oke, selain kastil, ada cerita menarik lain soal air ya. Sampai nama tempat Nukui, itu katanya ada legendanya. Betul, Nukui. Ada legenda populer soal biksu terkenal, Kobo Daishi, atau dikenal juga sebagai Kukai. Gimana ceritanya? Konon katanya, waktu beliau lewat situ dan lihat penduduk susah air bersih, beliau hentakkan tongkat biksunya ke tanah. Terus,
wush, muncullah mata air jernih dari situ. Karena seolah menusuk bumi, makanya dinamain nukui. Huruf kanjinya kan menusuk dan sumur atau mata air. Cerita rakyat kayak gini umum sih di Jepang buat menjelaskan asal-usul sumber air. Menarik. Tapi apa cuma legenda aja? Ya, ada juga penjelasan lain yang mungkin lebih logis secara bahasa. Bisa jadi nukui itu asalnya dari kata unukui. Dibacanya sama, nukui, tapi artinya mata air hangat. Jadi bisa jadi dulu memang ada sumber air yang agak hangat di situ. Entah mana yang benar, tapi dua cerita ini jadi bagian dari sejarah nama nukui. Nama kuil Enkoin di dekat situ juga ada embel-embel Nukui Dera. Oke. Terus permata tersembunyi terkait air ini apa dong? Kan katanya mata air aslinya udah nggak ada. Tapi, Anda masih bisa kok napak tilas jalurnya. Caranya, telusuri aja jalur hijau Sungai Nukui, Kunikue Kawa Mirikdo. Itu jalan setapak yang rindang, enak buat jalan kaki, dan jalurnya ngikutin persis aliran sungai di bawahnya. Oh, jadi kita bisa jalan di atas bekas sungainya ya? Iya, sambil jalan santai, bisa sambil ngebayangin dulu di sini ada sungai mengalir. Kunjungi juga kuil Enkoin dan Nukui Benzaiten di dekat situ. Ada satu lagi detail unik. Apa tuh? Dekat stasiun Nakamurabashi, sengaja dipasang semacam replika hidran atau sumur daya lama. Katanya sih buat ngingetin orang soal asal-usul nama Nukui ini. Lucu ya idenya? Haha, kreatif juga ya. Nah, selain Nukui, sungai utama di Nerima kan Sungai Sakuji, Ishigamijikawa. Itu gimana ceritanya? Penting juga ya dari dulu. Oh, penting banget. Sungai Shakujin udah jadi urat nadi kehidupan di Nerima sejak zaman prasejarah, zaman Jomon. Banyak situs pemukiman kuno ditemukan di sepanjang alirannya. Terus di zaman Edo, wah airnya itu penting banget buat irigasi ladang-ladang. Termasuk buat nanam lobak Nerima yang legendaris itu. Sumber airnya, kolam Samboji, dulu bahkan jadi tempat wisata populer. Sampai dilukis di ukiyo-e. Wah, keren ya. Tapi saya dengar juga sungai ini pernah jadi masalah ya. Sering banjir katanya. Nah, itu dia sisi lainnya. Seiring Tokyo berkembang jadi kota besar, daerah resapan air di sekitar sungai banyak yang hilang jadi bangunan. Terus sungainya juga dilurusin biar alirannya cepat. Akibatnya? Akibatnya, kalau hujan lebat dikit aja, airnya gampang meluap. Banjir jadi sering kejadian. Puncaknya itu tahun 1958, waktu ada Topan Kanogawa. Banjirnya parah banget, sampai banyak jembatan yang hanyut atau rusak parah. Makanya Sungai Shakuji sempat dijuluki Yakaibori, artinya kira-kira parit nyusahin atau parit bikin repot. Kasihan juga ya sungainya. Terus sekarang gimana? Sekarang udah jauh lebih baik. Ini contoh bagus gimana cara pandang kita ke alam berubah. Dulu pengennya menaklukkan sungai, tapi setelah sering kena batunya, pendekatannya jadi lebih ke hidup berdampingan. Sungainya ditata ulang, dibikin tanggul yang lebih kuat, tapi juga dibikin ruang terbuka hijau di tepiannya, kayak taman atau teras. Hasilnya lumayan, kualitas airnya membaik, ikan-ikan juga mulai balik lagi. Wah, bagus dong kalau gitu. Jadi kalau mau lihat hasil penataannya, kita bisa ke teras tepi sungai Shakuji itu ya. Ada lagi nggak sih yang menarik di sekitar sungai ini? Iya, teras itu tempat yang enak buat jalan-jalan atau sekedar duduk santai. Ada satu cerita unik lagi soal jembatan di atas sungai Shakuji ini. Namanya Jembatan Doraku. Doraku? Artinya apa tuh? Nah, Doraku itu bisa berarti hobi, kesenangan, atau bahkan iseng. Agak aneh kan nama jembatan? Iya, kok bisa dinamain gitu? Jadi ceritanya, karena dulu jembatan di lokasi itu sering banget rusak diterjang banjir sungai Shakuji, jadi mesti sering dibangun ulang. Saking seringnya dibangun ulang, orang zaman dulu mungkin sambil bercanda nyeletuk, ini jembatan kok dibangun terus? Kayak orang lagi iseng atau nyalurin hobi aja ya? Ada-ada aja ya orang dulu ngasih nama. Lucu banget. Oke deh, dari sungai kita geser yuk ke ikon pertanian Nerima yang paling terkenal. Lobak Nerima. Nerima Daikon. Ini kan udah kayak legenda ya. Katanya ukurannya bisa gede banget. Banget. Gede dan panjang. Tanah abu vulkanik Kanto Loam di sini kan gembur banget ya. Jadi lobak ini bisa tumbuh optimal, panjangnya bisa sampai 1 meter. 1 meter. Itu lobak apa guling? Iya, panjang banget memang. Rasanya juga khas, agak pedes gitu, beda sama lobak biasa. Makanya cocok banget dibikin takuan zuke,
acar lobak kuning yang terkenal itu jadi andalan banget di zaman Edo. Soal asal-usulnya gimana? Ada cerita khusus? Ada 2 versi cerita yang populer. Tapi ya gitu, agak simpang siur. Ada teori Tsunayoshi. Katanya Shogun Tokugawa kelima, Tsunayoshi, pas sakit datang ke Nerima terus minta bibit lobak dari Owari ditanam di situ. Satu lagi teori Mataroku. Katanya petani biasa aja namanya Mataroku yang nemuin lobak jenis ini secara nggak sengaja. Secara sejarah, teori Tsunayoshi agak diragukan. Tapi ya namanya cerita tetap aja populer. Teori Mataroku kedengerannya lebih membumi sih. Tapi saya dengar lobak ini sempat hampir punah ya. Padahal dulu terkenal banget. Kok bisa gitu? Iya, ironis memang. Di awal abad ke-20, produksinya lagi jaya-jayanya. Tapi terus ada beberapa masalah. Pertama, kena penyakit tanaman yang bikin panen gagal. Kedua, selera makan orang mulai berubah. Dan yang paling signifikan, ya urbanisasi. Lahan pertanian di Nerima makin sempit kegusur bangunan dan perumahan. Padahal lobak ini kan butuh tanah yang luas buat tumbuh optimal. Akhirnya produksinya anjlok drastis di pertengahan abad ke-20, nyaris hilang dari peredaran. Waduh, sayang banget kalau sampai beneran hilang. Terus gimana nasibnya sekarang? Untungnya, sekitar akhir tahun 80-an, awal periode Heisei, ada kesadaran buat melestarikan. Pemerintah lokal bareng petani mulai nanam lagi, bikin proyek pelestarian khusus. Jadi sekarang lobak Nerima itu statusnya udah beda. Bukan lagi komoditas pertanian utama, tapi lebih jadi simbol budaya, warisan lokal yang dibanggakan dan dijaga. Produksinya ada, tapi nggak sebanyak dulu. Gitu ya ceritanya. Nah, kalau kita sebagai turis atau pengunjung nih pengen ikut mencicipi warisan lobak ini, ada tips permata tersembunyinya nggak? Paling otentik sih coba cari Nerima Honkan Takuan, acar lobak yang pakai resep asli. Biasanya ini muncul pas ada pameran produk acar Nerima, Lenma Zukumu Butsanten. Diadanya sekitar bulan November pas musim panen lobak. Oke, catat. Bulan November ya. Selain acar, Bisa juga cari kue-kue tradisional Jepang, wagashi, yang terinspirasi dari lobak ini. Misalnya ada yang namanya daikon monaka. Itu kue mochi isi pasta kacang manis, tapi bentuknya dibikin mirip lobak. Beberapa toko kue tradisional di Nerima mungkin masih ada yang jual. Atau kalau mau lihat bukti fisiknya, bisa kunjungi prasasti lobak Nerima, Nerima Daikon Hi, di daerah Kasugacho. Itu monumen buat mengenang sejarah lobak legendaris ini. sip. Nah, dari lobak raksasa, kita lompat ke transformasi yang paling dramatis mungkin ya di area bekas Kaminerima ini, munculnya kawasan Hikarigaoka. Namanya kan keren ya, Bukit Cahaya. Kedengarannya positif banget. Tapi ternyata sejarah awalnya justru cukup kelam ya, berhubungan sama perang. Kelam dan sangat penting di akhir Perang Dunia Kedua. Sebelum jadi Hikarigaoka yang modern dan hijau ini, area super luas di situ dulunya adalah lapangan terbang Narimasu. Dibangunnya buru-buru sama militer Jepang di akhir perang, tujuannya buat pertahanan udara Tokyo dari serangan udara sekutu. Dan yang lebih bikin merinding, tempat ini juga jadi salah satu basis latihan buat pilot-pilot kamikaze dari unit khusus Shinbutai. Wah, jadi tempat latihan kamikaze. Serius? Iya, karena dibangunnya pas kondisi perang udah genting, catatannya nggak banyak, tapi fakta itu cukup jelas. Jadi nuansa perangnya kental banget di awal sejarah area ini. Terus setelah Jepang kalah perang, gimana nasib lapangan terbang itu? Kan luas banget tuh. Diambil alih sepenuhnya sama pasukan pendudukan Amerika Serikat dari tahun 1947 sampai 1973. Selama lebih dari 25 tahun, area itu berubah total jadi kompleks perumahan buat keluarga tentara Amerika. Namanya Grand Heights. Grand Heights, Ya, kayak kota kecil Amerika gitu ya? betul. Luasnya hampir 2 km persegi. Ada sekolah, toko, bioskop, semua fasilitas ala Amerika. Banyak juga orang Jepang yang kerja di sana. Jadi semacam jendela kebudayaan Amerika pasca perang buat penduduk sekitar. Interaksi budayanya pasti unik banget waktu itu. Lama juga ya, sampai 1973 baru dikembalikan ke Jepang.
Iya, proses negosiasi pengembalian tanahnya memang makan waktu. Baru setelah tanahnya kembali penuh ke Jepang, dimulai perencanaan ulang besar-besaran buat jadi kawasan seperti sekarang. Sebagian besar jadi kompleks perumahan modern, dan sebagian lagi yang sangat luas dijadikan taman kota. Nama Hikarigaoka sendiri dipilih sekitar tahun 1969, sebelum tanahnya kembali penuh. Dipilih sebagai simbol harapan, kelahiran kembali, dan masa depan yang cerah buat area dengan masa lalu yang berat ini. Keren ya filosofi di balik namanya. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Hikarigaoka sekarang, selain tamannya yang emang terkenal luas dan bagus itu, ada permata tersembunyi nggak yang bisa kita cari? Sisa-sisa sejarahnya gitu. Selain menikmati luasnya Taman Hikarigaoka buat piknik, olahraga, atau sekedar santai, coba deh cari patung doa untuk perdamaian, Heiwa Eno Inori. Ini pengingat yang penting banget soal sejarah kelam area ini. Terus, coba lebih jeli lihat sekitar. Siapa tahu masih nemu jejak-jejak samar dari masa lalu? Mungkin ada sisa pondasi bangunan tua, pelang jalan dengan gaya tulisan yang agak beda dari era Grand Heights, atau bahkan katanya nih masih ada sisa bunker pesawat Entaigo yang tersembunyi di sudut taman. Perlu mata yang jeli. Wah, jadi kayak berburu harta karun sejarah ya? Bisa dibilang gitu. Dan satu lagi, kalau Anda datang pas musim gugur, jangan lewatkan Jalan Gingo, Ginsha Namiki Icho Namiki. Deretan pohon ginggonya itu kalau daunnya udah menguning semua, wah pemandangannya indah banget. Jadi emas semua. Wow, benar-benar gak nyangka ya, satu area yang namanya Kaminerima ini ternyata punya lapisan cerita yang sebanyak dan sedramatis ini. Dari medan perang antar samurai, desa petani lobak yang tenang, sumber air yang ada legendanya, terus jadi pangkalan udara militer, kompleks tentara asing, sampai akhirnya jadi taman kota modern, dan bahkan, rumah bagi dunia sihir Harry Potter. Perubahannya luar biasa banget sih. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih intinya dari semua penjelajahan kita ini? Intinya mungkin bahwa sejarah itu ada di mana-mana. Seringkali dia bersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga, di depan mata kita sehari-hari. Tempat-tempat yang kita bahas tadi bekas kastil yang sekarang jadi studio film, jalur hijau teduh yang dulunya sungai nyusahin, taman luas yang ternyata bekas pangkalan udara itu semua adalah saksi bisu. Saksi bisu perubahan sebuah kota yang dinamis banget, tapi sekaligus juga penjaga memori kolektif. Memori yang kadang indah, kadang membanggakan, tapi kadang juga pahit dan kelam. Semuanya ada di situ. Bener banget. Jadi, mungkin buat Anda yang dengerin nih, kalau pas lagi di Tokyo dan pengen coba lihat sisi lain yang beda, nggak cuma tempat wisata mainstream, mungkin bisa coba mampir ke beberapa lokasi di Nerima yang tadi kita ceritain. Rasain sendiri sensasi napaktilas sejarahnya, atau siapa tahu cerita ini justru bikin Anda jadi penasaran sama sejarah yang tersembunyi di lingkungan sekitar Anda sendiri. Coba deh perhatiin lagi. Jangan-jangan jalanan atau taman dekat rumah Anda itu punya kisah yang nggak kalah seru. Nah iya, dan mungkin ini satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan setelah ini. Bagaimana ya, begitu banyak lapisan sejarah yang karakternya beda-beda banget. Ada perang abad pertengahan, ada kehidupan agraris yang damai, ada militerisme era perang dunia, ada jejak pendudukan asing, ada pembangunan kota modern, bahkan sampai dunia fantasi, semua itu bisa menumpuk dan hidup berdampingan di satu lokasi geografis yang sama seperti Kaminerima ini. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari tumpukan masa lalu yang kompleks ini tentang bagaimana sebuah kota bertransformasi dan mungkin yang lebih penting lagi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memilih cara untuk mengingat atau mungkin kadang-kadang memilih untuk melupakan sejarah kita sendiri.